Satu, ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah etika profesi dengan tema Environment of Privacy dengan judul Pelanggaran Privasi pada Media Sosial dalam Perspektif Etika Profesi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yogi Siprian di sini sebagai ketua dan ada beberapa anggota saya seperti Devia Putri Arumsari, dua Tika Dustiawati, tiga Rizky Jessica Nadesa, dan yang terakhir Yosep Rangga Anugrah Padma Mutiara Putra. Oke, pendahuluan. Eh, Media sosial menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern karena memudahkan komunikasi penyebaran informasi dan interaksi sosial. Namun, aktivitas digital juga menghasilkan jejak pribadi yang rentan disalahgunakan. Permasalahan privasi tidak hanya berkaitan dengan pengguna, tetapi juga tanggung jawab profesional pihak yang mengelola data digital. Dan karena itu, kami memiliki tujuan penelitian yaitu yaitu mengidentifikasi bentuk pelanggaran privasi, dua, menganalisis faktor penyebabnya, tiga, mengkaji dari perspektif etika profesi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka, library research, dan analisis kasus. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data yang bersifat deskriptif. Studi pustaka atau library research digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, jurnal, artikel, dan regulasi yang relevan. Sedangkan analisis kasus digunakan untuk mengkaji kasus pelanggaran privasi di media sosial untuk memahami konteks dan dampaknya. Selanjutnya, sumber data yang digunakan di penelitian ini yaitu jurnal ilmiah. Sumber utama dari jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Selanjutnya ada artikel akademik. Artikel dari penelitian terbaru dan publikasi akademik terpercaya. Lalu ada regulasi. Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan studi kasus digital. Kasus pelanggaran privasi yang terjadi di media sosial dan platform digital. Lalu, analisis data di sini menggunakan konten analisis atau analisis isi. Digunakan untuk menganalisis isi dokumen untuk menemukan pola, tema, dan makna terkait pelanggaran privasi. Lalu ada triangulasi sumber. Digunakan untuk membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan, konsistensi, dan objektivitas temuan. Secara keseluruhan, diperoleh tujuan untuk memahami mengenai pelanggaran privasi pada media sosial dari perspektif etika profesi melalui data yang valid dan terpercaya. Baik, berikutnya ada bentuk-bentuk pelanggaran privasi. Yang pertama yaitu ada unauthorized harvesting, yaitu pengambilan data pengguna secara otomatis tanpa persetujuan eksplisit atau jelas. Dampak dari pelanggaran ini yaitu kehilangan kontrol data pribadi. Yang kedua ada algorithmic bias, yaitu diskriminasi dan manipulasi informasi berdasarkan pengolahan data otomatis. Dampak dari pelanggaran ini yaitu manipulasi preferensi pengguna. Yang ketiga ada identity theft atau pencurian identitas digital untuk penipuan atau penyalahgunaan akun. Dampak dari pelanggaran ini yaitu kerugian material dan reputasi. Yang terakhir ada data breach, yaitu kebocoran data akibat kelemahan sistem keamanan penyediaan layanan. Dampak dari
pelanggaran ini yaitu kebocoran informasi sensitif. Penting untuk diperhatikan bahwa pelanggaran privasi dapat merugikan pengguna secara finansial, psikologis, dan sosial, serta menurunkan kepercayaan terhadap platform digital. Data pribadi yang tidak terlindungi dapat dikumpulkan, disalahgunakan, dan menimbulkan kerugian bagi pengguna. Faktor penyebab pelanggaran privasi diantaranya lemahnya keamanan sistem yang tidak memiliki perlindungan memadai, mudah dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ada eksploitasi data untuk kepentingan komersial. Data pengguna dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis tanpa memperhatikan hak privasi. Faktor penyebabnya terakhir adalah kurangnya transparansi pengelolaan data. Pengguna tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dan pengelolaan data mereka. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yaitu pelanggaran privasi di media sosial yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan menimbulkan dampak yang serius bagi individu maupun institusi. Studi kasus yang saya jelaskan di sini merupakan studi kasus yang kerap terjadi di ranah profesi. Yang pertama ada kebocoran data pribadi, di mana data pengguna terekspos akibat lemahnya sistem keamanan yang menimbulkan resiko penyalahgunaan data. Contoh dari studi kasus pertama yaitu kebocoran data dari platform digital yang menyebabkan informasi pribadi seperti email, nomor telepon, dan alamat tersebar di dark web. Studi kasus 2 yaitu pelanggaran privasi pasien, di mana penyebaran informasi atau dokumentasi pasien tanpa izin dari pasien secara langsung, di mana pelanggaran ini melanggar kode etik profesi dan hak privasi pasien. Contoh pelanggaran dalam kasus yang kedua ini yaitu tenaga kesehatan menyebarkan foto atau informasi pasien di media sosial tanpa persetujuan untuk konten pribadi. Dampak dari kedua kasus tersebut yaitu yang pertama, hilangnya kepercayaan publik, di mana pengguna kehilangan kepercayaan terhadap platform, institusi, atau tenaga profesional. Yang kedua, kerugian sosial, di mana terjadi kerugian materi, terganggunya reputasi, hingga stigma di masyarakat. Dan yang terakhir, kerugian psikologis, di mana korban mengalami stres, kecemasan, rasa malu, dan tekanan mental. Oleh karena itu, perlindungan data dan penghormatan terhadap privasi adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman dan etis. Analisis etika profesi tanggung jawab profesional di era digital. Perspektif etika profesi. Profesi TI memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam setiap pengelolaan data digital. Satu, menjaga kerahasiaan data, tidak mengungkapkan, membagikan, atau menyalahgunakan data pribadi pengguna tanpa izin. Kedua, menjamin keamanan informasi, merancang dan menerapkan sistem keamanan untuk melindungi data dari akses perubahan dan atau kebocoran yang tidak sah. Tiga, menerapkan transparansi penggunaan data, memberikan informasi yang jelas kepada pengguna mengenai bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Menghormati hak privasi pengguna, mengakui dan melindungi hak pengguna untuk mengakses, mengoreksi, dan mengendalikan data pribadinya. Tantangan era AI. Pengembangan AI membawa manfaat besar namun juga menimbulkan tantangan etika. Bias algoritma. Algoritma dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif karena data pelatihan yang bias. Kurangnya transparansi proses pengambilan keputusan AI seringkali bersifat black box sehingga sulit dipahami dan diawasi oleh pengguna. Oke. Pe- Keamanan data AI dan sistem otomatis dapat menjadi target serangan siber yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Etika profesi merupakan landasan utama untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab, aman dan berkeadilan demi menjaga kepercayaan dan hak setiap individu di ruang digital. Simpulan dan saran. Pelanggaran privasi pada media sosial dalam perspektif etika profesi. Simpulan. Pelanggaran privasi tidak hanya disebabkan oleh pengguna. Kesadaran pengguna penting namun bukan satu-satunya faktor.
Faktor sistem dan etika profesi turut berperan. Kelemahan sistem algoritma serta kelalaian profesional dapat memicu pelanggaran privasi. Pelindungan privasi membutuhkan regulasi dan tanggung jawab profesional. Pelindungan tidak cukup hanya dengan aturan, tetapi juga komitmen dengan etika profesi dari semua pihak. Saran, meningkatkan literasi digital. Masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga data pribadi dan menggunakan media sosial secara aman. Memperkuat penerapan kode etik profesi dan pihak mengelola data harus menjunjung tinggi prinsip i- ketika tanggung jawab dan integritas, mengoptimalkan perlindungan data pribadi, penerapan teknologi keamanan, kebijakan privasi yang jelas, serta audit sistem secara berkala. Pengembangan penelitian tentang privasi dan AI. Perlu kajian lebih lanjut mengenai dampak teknologi AI terhadap privasi dan cara mitigasi yang tepat. Perlindungan privasi adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan ruang digital yang aman, etis, dan percaya. Kesadaran, keamanan, etika, tanggung jawab, dan kepercayaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata atau penyampaian kami yang kurang mengenakan, saya maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.